Puluhan orang merayakan HUT ke-17 lahirnya Organisasi Komite Nasional Papua Barat atau KNPB pada Rabu 19 November 2025 di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Momentum ini dirayakan dengan ibadah dan refleksi perjalanan organisasi serta pelantikan pengurus baru KNPB wilayah Sentani. Ketua Umum KNPB Pusat, Agus Kosai mengatakan, organisasi yang dipimpinnya ini telah menjalani banyak lika-liku perjuangan hingga harus menelan korban jiwa karena perjuangan politik Papua tanpa kekerasan. HUT KNPB ke-17 itu momentum bagi KNPB dan rakyat Papua. Dan di situ kita merayakan dan merefleksikan perjalanan panjang KNPB. Kalau dilihat dari usia manusia hanya usia remaja, 17 tahun itu memasuki usia remaja. Tapi dari sisi konteks perlawanan, saya pikir KNPB torekan sejumlah kemajuan yang mendidik rakyat, juga membangun solidaritas internasional, nasional, bahkan konsolidasi rakyat di Papua itu menjadi kemajuan yang kita capai. Tapi di balik kemajuan itu juga kita hadapi tantangan-tantangan, terutama kita korbankan 30-40 personil KNPB gugur demi mempertahankan gerakan damai di Papua bersama KNPB sebagai media dan gerakan perlawanan damai di kota. Kita melakukan perlawanan damai hanya mengandalkan megafon, mic, bendera perlawanan, spanduk. Itu menjadi senjata kami melakukan perlawanan di Papua. KNPB terbentuk pertama kali pada 19 November 2008 di Pos 7 Sentani, Kabupaten Jayapura, dengan ketua pertama Buktar Tabuni, kemudian Victor Yemo, dan saat ini Agus Kosai. Agus menjelaskan, KNPB lahir dari situasi gerakan yang mati suri di Papua, pasca kebangkitan reformasi dan pasca Presidium Dewan Papua dipukul mundur melalui penculikan dan pembunuhan terhadap Teis Hio Eluai pada 10 November 2001. Dalam refleksinya, Kosai bilang, salah satu tantangan organisasi ini adalah penyebaran informasi yang menyebut KNPB sebagai ormas ilegal. Meski begitu, Kosai menegaskan bahwa perjuangan KNPB tidak perlu terdaftar secara formal di institusi negara seperti Kesbangpol. Pasalnya, KNPB yang disebutnya kelompok tertindas akan tetap dilakukan secara damai untuk memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri. Dari stigma ini saya mau sampaikan bahwa dari belahan mana di dalam kamus perlawanan perjuangan kelompok penindas itu pernah daftar di Kesbangpol dan mereka berjuang secara resmi di bawah perlindungan penjaya. Saya belum pernah baca cerita atau sejarah sedikit pun belum pernah saya baca. Yang ada adalah melakukan perlawanan tanpa kekerasan. Karena itu adalah tanggung jawab mereka yang tertindas. Jadi tertindas itu tidak perlu daftar. Karena kita bukan mau memperkuat program kolonial Indonesia. Kami berjuang tentang hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua. Ketua KNPB wilayah Sentani yang baru dilantik, Sadrak Selaguan mengatakan, usai dilantik dirinya akan fokus untuk membangun rakyat dan memperkuat basis wilayah Sentani. KNPB Sentani telah patah ganti perpecahan di seluruh perjuangan, bahkan di perjuangan politik, militer, sampai dengan diplomat, terpecah-pecah semua dari Sentani. Maka ambisi besar saya sebagai ketua di sini, saya akan merangkul semua dari pihak kelompok, latar belakangnya dari orang tua mana, sejarahnya seperti apa, budayanya seperti apa, ada di faksi mana yang hari ini KNPB tidak bisa merangkul, saya akan rangkul semua di bawah kepemimpinan saya. Dan sebatas laporan persatuan rakyat yang saya akan laporkan kepada pengurus organisasi. Selama ini saya akan fokus bangun persatuan dari semua perpecahan yang sudah terjadi dari siap masa kepemimpinan 2014, 2017, dan hari ini 2022 masih ada perpecahan itu. Saya pastikan tahun 2025 di Sentani rakyat yang akan bersatu, rakyat yang akan desak pemimpin untuk duduk bersatu.